Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, kali ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu materi tentang karya ilmiah. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai belajar pada kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu anak-anak, untuk kompetensi dasar yang harus kita pelajari pada belajar kali ini yaitu KD 3.14, mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi dari karya ilmiah yang dibaca. Lalu KD yang kedua yaitu KD 4.14, yaitu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus dicantumkan dalam karya ilmiah. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membuat atau membaca suatu karya ilmiah? Nah, menurut kalian apa itu karya ilmiah? Jadi, karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasarkan pada hasil pengamatan, peninjauan, dan penelitian suatu bidang tertentu. Nah, karya ilmiah ini juga disusun berdasarkan metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Nah, contoh dari karya ilmiah ini bisa kalian temukan pada misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Setelah kita mempelajari apa itu karya ilmiah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai informasi, tujuan, dan esensi dari sebuah karya ilmiah. Nah, materi ini disajikan sesuai dengan kompetensi dasar tadi ya. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu informasi dalam karya ilmiah. Nah, informasi dalam karya ilmiah ini merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, informasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam bidang keilmuan. Informasi ini harus diolah secara cermat oleh peneliti agar apa? Agar jalan keluar atau pemecahan masalah yang dicarinya dapat ditemukan. Nah, yang kedua yaitu tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah ialah mengungkapkan hasil pemikiran ilmiah terhadap suatu disiplin ilmu oleh seseorang dengan cara yang sistematis dan metodologis. Selain tujuan tadi, karya ilmiah juga memiliki tujuan yang lain, diantaranya yang pertama sebagai syarat menyelesaikan tahapan pendidikan. Yang kedua, untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai bahan diskusi dalam diskusi ilmiah. Yang keempat, sebagai dokumen ilmiah. Dan yang terakhir, sebagai bahan rujukan atau kaidah keilmuan dalam suatu bidang ilmu. Nah, yang ketiga yaitu esensi karya ilmiah. Nah, esensi adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah karya ilmiah. Aspek-aspeknya ada 3, yaitu yang pertama ontologi atau objek penelitian, yang kedua epistemologi atau metodologi penelitian, dan yang ketiga aksiologi atau manfaat penelitian. Lalu untuk contohnya pada esensi penelitian ini, yang pertama contoh pada aspek objek penelitian yaitu contohnya manfaat tidur siang bagi kesehatan. Lalu contoh pada aspek metode penelitian yaitu penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Dan untuk aspek manfaat yaitu memberitahu kepada pembaca apa saja manfaat dari tidur siang ini bagi kesehatan dan untuk melatih penulis dalam membuat karya ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana merancang tujuan, informasi, dan esensi dari karya ilmiah. Nah, dalam rancang ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menentukan topik. Nah, sebelum kalian membuat karya ilmiah, kalian harus menentukan sebuah topik. Topik ini bisa kalian dapat dari isu atau permasalahan yang ada di sekitar kalian. Selain itu, dalam menentukan topik, kalian juga harus memperhatikan beberapa hal apa saja. Yang pertama, topik ini harus sesuai dengan minat kalian. Yang kedua, penelitian dari topik ini
dapat dilakukan. Lalu yang ketiga, hasil penelitian dari topik tadi dapat bermanfaat. Lalu tahap yang kedua. Nah, tahap kedua ini yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangka ini berfungsi membantu penulis dalam menyusun atau mengembangkan materi yang akan dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Nah, tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Nah, dalam mengumpulkan bahan ini dapat dicari dari sebuah buku, majalah, jurnal ilmiah, internet, dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam mengumpulkan bahan-bahan ini dapat diperoleh dengan beberapa teknik, misalnya teknik wawancara, observasi, angket, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari materi mengenai karya ilmiah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas berikut ini. Nah, untuk tugasnya yaitu buatlah informasi, tujuan, dan esensi yang harus dicantumkan dalam karya ilmiah. Nah, Ibu harap kalian mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh agar bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik, bagus, dan benar. Jika kita membuat suatu karya ilmiah sesuai dengan aturan atau sistematika penulisan, maka kita bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahan dari karya ilmiah yang kita buat. Nah, anak-anak, sampai di sini belajar kita mengenai karya ilmiah. Sebelumnya, Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan serta kelebihan dalam berucap dan bersikap. Nah, selain itu, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik dan seksama. Sebelum kita akhiri belajar kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.